Seperti biasa, agar rekan kultivator tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak bersama perjalanan si abang ganteng Shuqing. Shuqing berjalan melewati angin dan salju kembali ke halaman. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar Sersan Thunder tertawa dari dalam. Dia juga mendengar suara gonggongan. Saat membuka gerbang utama, dia melihat sekitar selusin anjing liar di halaman. Mereka membeku di tempat, menatapnya dengan dingin, dan dia menoleh ke belakang. Dia tidak melakukan apapun yang mengancam, lihat saja mereka. Namun mereka masih menggeram dan mundur darinya. Rasa kesal mereka meningkat. Dia mendengar pembicaraan datang dari kabin Sersan Thunder, lalu pintu terbuka dan Crucifix serta Graceful Raptor keluar. Saat melihat Shuqing dan kemudian anjing-anjing liar, Crucifix menyeringai. Berlutut, Graceful Raptor menepuk kepala anjing terdekat, tersenyum, dan berkata, "Mereka bilang kamu punya aura amat buruk yang sangat kuat, nak." Shuqing tidak menanggapi, melainkan melihat ke arah Sersan Thunder, yang juga berjalan keluar dari kabin. Lelaki tua itu mengenakan jaket kulit tebal dan memegang pipa di tangannya. Sambil menunjuk ke arah Graceful Raptor, dia berkata, "Gadis kecilku Graceful Raptor mengatakan bahwa karena cederaku, dia mengkhawatirkan keselamatanku di camp. Jadi dia menugaskan anjing-anjing ini untuk menjaga halaman." Ada arti tambahan pada kata-kata Sersan Thunder yang dipahami Shuqing. Karena Shuqing belum memberitahu siapapun tentang bagaimana mereka mendengar nyanyian itu, Sersan Thunder membalas budi dan tidak mengungkapkan rincian pencapaian Shuqing. Shuqing mengangguk, lalu mengeluarkan sekantong bolus putih dan melemparkannya ke Sersan Thunder. Orang tua itu memandang mereka dan tersenyum. Baiklah, baiklah. Harus kuakui aku membutuhkan barang-barang ini. Tapi mulai sekarang, jangan membelikannya untukku. Aku punya cukup uang yang ditabung untuk membelinya sendiri. Salib. Dia memandang pria itu. Sekarang setelah anak itu kembali, kamu bisa memberitahunya. Senyuman meninggalkan wajah Crucifix, digantikan oleh ekspresi yang lebih muram. Kami datang karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk membawakan obat khusus untuk Sarge, Graceful Raptor, dan aku membeli cukup untuk bertahan selama sebulan. Kami datang ke sini karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk membawakan obat khusus untuk Sarge, Graceful Raptor, dan aku membeli cukup untuk bertahan selama sebulan. Kami datang ke sini karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk membawakan obat khusus untuk Sarge, Graceful Raptor, dan aku membeli cukup untuk bertahan selama sebulan. Aku dan Graceful Raptor membeli obat yang cukup untuk digunakan selama sebulan. Setelah persediaan itu habis, kami akan mendapatkan lebih banyak. Pada titik ini, Crucifix mengeluarkan sekarung kulit binatang dan meletakkannya di samping. Permasalahan kedua, lanjutnya, adalah karena pasukan Blood Shadow sudah tersingkir seluruhnya, pasukan kita membawa hasil panen terbesar berupa semanggi berdaun 7. Pemulung lain membawa potongan-potongan, tapi tidak ada yang dekat dengan kita. Kemarin, Graceful Raptor dan aku menyerahkan koleksi kami kepada pemilik camp, dan kami mendapat hadiah besar. Namun, pemilik camp tetap pelit, dan bukannya memberi kami 3 pil pembersih debu, dia hanya memberi kami 1. Salib memandang ke arah Graceful Raptor. Dia mengeluarkan 4 karung, menyisihkan 1 karung, dan juga mengeluarkan sebuah kotak kayu. Saat membuka kotak itu, Shuqing bisa melihat pil obat seukuran telur merpati di dalamnya, berwarna cian. Aroma obat yang tercium jauh lebih unggul daripada bolus putih. Savage Ghost tidak punya keluarga, jadi aku membagi bagiannya di antara kita semua. Keempat tas ini adalah hadiah koin roh. Dan untuk pil pembersih debu, Crucifix memandang Sersan Thunder. Jelas menunggu dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Berikan pada anak itu, kata lelaki tua itu dengan dingin. Pada saat itu, tidak diragukan lagi bahwa dia bertanggung jawab atas pasukan Thunderbolt. Salib mengangguk. Graceful Raptor tampak terkejut, lalu berpikir. Keduanya sempat bertanya kepada Sersan Thunder apa yang terjadi di hutan, namun Sersan tersebut tidak pernah menjawab pertanyaan mereka. Tapi mengingat keputusannya mengenai penjarahan, sekarang sudah cukup jelas. Mengenai bagian Savage Ghost, kamu membaginya dengan benar. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarganya. Sambil menghela nafas, Sersan Thunder mengambil bagiannya dari hadiah itu. Begitu pula Crucifix dan Graceful Raptor. Shuqing mengikutinya. Kemudian Graceful Raptor menawari Shuqing pil pembersih debu. Shuqing melirik ke arah Sersan Thunder terlebih dahulu, dan dari sorot matanya, dia menyadari bahwa lelaki tua itu sangat serius dengan keputusannya. Shuqing meminum pil itu.
Ada beberapa obrolan lebih lanjut, terutama antara Crucifix, Graceful Raptor, dan Sersan Thunder. Shuqing tetap diam seperti biasa dan hanya mendengarkan percakapannya. Meski begitu, Crucifix dan Graceful Raptor tidak mengabaikannya, dan bahkan sesekali menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Waktu berlalu. Akhirnya, saat itu tengah hari, dan salju berhenti turun untuk sementara. Crucifix dan Graceful Raptor mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Tepat sebelum berangkat melalui gerbang utama, Crucifix menoleh ke arah Shuqing dan berkata, "Nak, Graceful Raptor dan aku menjalankan misi. Kami akan pergi sebentar. Jadi, jagalah Sarge itu selagi kami pergi." Lalu dia mengeluarkan belati yang dia berikan kepada Shuqing. "Belati lamamu terlalu berkarat. Gunakan yang ini sebagai gantinya. Itu tajam." Selanjutnya, Graceful Raptor bersiul pada Shuqing. "Nak, kamu kuat. Tapi terkadang kamu membutuhkan pengawasan di sekitar perkemahan. Dan bahkan mungkin bantuan lainnya. Peluit ini akan memberimu kendali dasar atas anjing-anjing liar di perkemahan. Saat kamu membutuhkannya, tiup peluitnya. Mereka cerdas dan mereka akan mampu mengetahui apa yang kamu butuhkan." Kemudian mereka berdua memberinya beberapa nasihat dan peringatan lagi. Akhirnya, mereka berpegangan tangan pada Shuqing dan pergi. Melihat mereka pergi, Shuqing menyingkirkan peluitnya dan memasukkan belati baru ke dalam sepatu botnya. Namun, dia tidak membuang belati lamanya. Akhirnya, Crucifix dan Graceful Raptor menghilang dari pandangan, jadi Shuqing berbalik untuk melihat kabin Sersan Thunder. Kemudian dia berjalan melewati semua anjing ke dalam kabinnya. Di sana dia duduk bersila untuk bermeditasi. Angin bertiup kencang di luar, dan semakin banyak salju yang turun. Salju di langit seakan menyatu dengan salju di tanah, merembes melalui celah-celah kabin dan tenda, mengejutkan orang-orang di dalamnya. Sersan Thunder sedang beristirahat di kabinnya, tetapi dia sudah lama terbiasa dengan angin yang sangat dingin dan hampir tidak menyadarinya. Namun, lelaki tua itu tidak bisa tidak mengingat gambaran Shuqing yang meringkuk di dalam dirinya karena kedinginan. Dia melirik ke kabin Shuqing, lalu setelah berpikir beberapa saat, mengenakan topi salju kulit dan berjalan keluar. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama itu, salju turun dengan deras. Setiap kali tampaknya akan berhenti, ia kembali lagi dengan kekuatan baru. Salju tidak sempat mencair, dan akhirnya menumpuk tebal di tanah. Cuacanya buruk, tapi para pemulung menjalani kehidupan yang keras dan dingin, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Populasi di kamp tersebut tampaknya tumbuh dengan lambat. Ada yang berobat ke tabib, ada pula yang menuju ke kawasan terlarang. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa pasukan Blood Shadow belum kembali. Rumor beredar. Kemudian, cerita mulai menyebar bahwa pasukan tersebut telah dimusnahkan di wilayah terlarang. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang mempercayai cerita itu. Bagaimanapun juga, setiap anggota pasukan Blood Shadow tangguh dan terkenal. Hal ini terutama berlaku pada kapten mereka, yang merupakan salah satu ahli terkuat di camp. Skuad tersebut sudah terlalu sering memasuki wilayah terlarang, jadi sepertinya tidak mungkin mereka akan mengalami kekalahan telak. However, after 2 days passed in which there wasn't a hint of anyone from Blood Shadow coming back to the camp, people started to believe the rumors. Kemudian orang-orang menghubungkan fakta bahwa Sersan Thunder telah kembali ke camp dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan bahwa Savage Ghost tampaknya telah menghilang. Pada saat itu, orang-orang mulai menyusun potongan-potongan puzzle tersebut. Terlepas dari kebenarannya, Blood Shadow telah hilang, yang berarti Thunderbolt adalah pasukan terkuat yang pernah ada. Karena itu, setiap kali Shuqing pergi ke camp, dia memperhatikan tatapan hormat yang diberikan kepadanya oleh pemulung lainnya. Tentu saja, mereka menghormati pasukan Thunderbolt, bukan dia secara pribadi. Apapun yang terjadi, dia mulai curiga mengapa Sersan Thunder berangkat lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Dia sepertinya sibuk dengan suatu tugas, tetapi Shuqing tidak yakin apa. Tentu saja, Shuqing tahu bahwa orang mempunyai hak privasi, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Selain itu, dia memiliki banyak tujuan yang harus dikerjakan. Salah satunya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kabinnya untuk mengerjakan budidayanya. Karena kerja kerasnya, basis budidayanya meningkat, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia juga meluangkan waktu untuk mempelajari bayangannya. Sejauh ini, dia tidak dapat mengidentifikasi sesuatu yang berbeda tentang hal itu. Namun, ia menyerap mutagen, yang menyebabkan bercak mutasi di lengannya semakin memudar. Tubuhnya terasa murni dan bersih, yang pada gilirannya membuat kemajuan kultivasinya lebih cepat dari sebelumnya. 2 hari kemudian di sore hari, ketika dia sedang duduk bermeditasi dan bersiap untuk menstabilkan dirinya setelah kemajuannya baru-baru ini dan mungkin mencoba terobosan ke mantra laut dan gunung tingkat keempat, dia mengerutkan kening, lalu membuka matanya. Dia mendengar anjing menggonggong di luar dan kemudian menyadari seseorang sedang mengetuk gerbang utama halaman.
Setelah meninggalkan kabinnya, dia memeriksa untuk memastikan bahwa Sersan Thunder tidak ada, lalu melihat ke gerbang. Berdiri di sana adalah seorang pemulung dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Hanya butuh beberapa saat bagi Shu Qing untuk menyadari bahwa ini adalah salah satu dari segelintir orang yang dia selamatkan dari kabut kebingungan di wilayah terlarang. Saat melihat Shu Qing, pemulung itu mengatupkan tangan dan membungkuk. "Kak Kid, ini aku, Boneblade. Apa yang bisa saya bantu?" Shu Qing menjawab dengan nada dingin, wajahnya sama sekali tanpa ekspresi. Kata Boneblade. Dia ragu-ragu sebentar, lalu tampak mengambil keputusan. Sambil mengertakkan giginya, dia melanjutkan, "Kak Kid, aku ingin membeli asuransi darimu. Ini 5 bolus putih untuk pembayarannya." Dia melemparkan karung ke Shu Qing. Shu Qing tidak menangkapnya. Sebaliknya, dia membiarkannya jatuh ke tanah dan menatap pria itu dengan curiga. Di sekitar mereka, anjing-anjing liar itu menatap tapi tidak mendekat. Merasakan sikap curiga Shu Qing, Boneblade memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat dia berbicara, Shu Qing perlahan-lahan memahami apa yang dia maksud dengan asuransi. Pria itu sedang merencanakan perjalanan ke kolam naga beracun di wilayah terlarang. Jika dia tidak kembali dalam 3 hari, dia ingin Shu Qing datang menyelamatkannya. "Kak Kid, aku tidak khawatir dengan monster mutant di wilayah terlarang. Jika mereka membunuhku, itu hanya takdir. Tapi aku takut dengan kabut kebingungan. Aku benar-benar tidak ingin mati dalam kabut itu." Shu Qing memasang ekspresi agak aneh di wajahnya. Dia sangat terkejut karena Boneblade meminta hal seperti ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, "Apa yang terjadi jika kamu tidak menemui kabut selama 3 hari itu? Bagaimana jika kamu berhasil melewatinya dengan baik? Kamu boleh menyimpan pilnya. Aku akan menganggapnya sebagai pembayaran untuk ketenangan pikiran." Boneblade mengatupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Shu Qing, ekspresi memohon di wajahnya. Memikirkannya lagi, Shu Qing membuka tas itu dengan ujung kakinya dan memeriksa isinya. Ada 5 bolus putih di dalamnya, dan tentu saja dia tidak membutuhkannya. Namun, mereka diperlakukan sebagai mata uang di camp, jadi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambilnya. Dia mengangguk. Setelah melihat Shu Qing menyetujui tawaran tersebut, Boneblade menghela nafas lega. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dia membungkuk lagi, lalu pergi. Shu Qing mengambil tas itu, dan melihatnya lagi dengan mata menyipit. Dia pada dasarnya adalah orang yang waspada, dan tidak sepenuhnya mempercayai Boneblade. Namun, sepertinya ini bukanlah jebakan. Jika kabut tidak muncul, dia tidak perlu melakukan apapun. Dan jika Boneblade memiliki kemampuan untuk memprediksi kapan kabut akan muncul 3 hari sebelumnya, mengapa dia perlu membuat rencana melawan orang-orang seperti Shu Qing? Meski begitu, Shu Qing tidak lengah dan akan khawatir menghadapi kabut jika dan ketika hal itu menjadi masalah. Kembali ke kabinnya, dia mulai bermeditasi lagi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya saat fajar, dia menyelesaikan sesi kultivasinya dan melihat ke halaman. Anjing-anjing itu menggonggong lagi. Saat hendak keluar, dia bertemu dengan pemandangan yang aneh. Sersan Thunder sedang mengemas barang-barangnya ke dalam sejumlah bungkusan dan parsel yang kemudian diikatkannya ke punggung anjing-anjing itu. Lidah anjing-anjing itu terjulur, dan beberapa di antaranya tampak lemas karena beban. Menyeka keringat di alisnya, Sersan Thunder berkata, "Selesai dengan kultivasimu? Ayo pergi. Aku ingin membawamu ke suatu tempat." Sambil tersenyum, dia menepuk kepala anjing terdekat, lalu membuka gerbang dan memberi isyarat agar Shu Qing mengikutinya. Shu Qing bingung, tapi menurutinya. Anjing-anjing itu mengikuti mereka saat mereka menuju ke bagian tengah base camp. Ketika mereka melewati lingkar tengah ke lingkar dalam, mereka berjalan melewati lebih banyak toko. Sebagian besar rumah dibangun dengan ubin dan batu bata, dan tampak sangat kokoh. Akhirnya mereka sampai di halaman kediaman yang luas. Di sekeliling halaman ada 4 ruangan berdiri bebas dengan dinding bata dan atap genteng. Kabin tersebut jauh lebih baik daripada kabin tua Shu Qing karena dibangun dengan baik terhadap berbagai elemen. Shu Qing melihat ke dalam, lalu menoleh ke Sersan Thunder. "Mulai sekarang, ini adalah rumah kami," kata Sersan itu sambil tersenyum. "Rumah?" Shu Qing tercengang. Lagi pula, kata rumah adalah sesuatu yang terasa sangat asing baginya. "Saya bekerja keras sepanjang hidup saya untuk menabung. Sekarang kesehatan saya menurun. Saya ingin hidup dengan nyaman." Sambil tertawa terbahak-bahak, Sersan Thunder berjalan ke halaman, diikuti oleh anjing-anjing. Dia segera mulai mengambil bungkusan itu dari punggung mereka. Shu Qing berdiri di sana cukup lama, lalu perlahan masuk ke dalam. Bahkan tanahnya dilapisi dengan batu bata berwarna biru keabu-abuan. Dia hanya menatap berkeliling dengan linglung ketika Sersan Thunder memanggilnya untuk meminta bantuan. Mereka bekerja berjam-jam hingga malam tiba. Cuaca masih dingin dan berangin, tetapi ketika mereka menyalakan api di kompor di kamar Shu Qing, kehangatan memenuhi tempat itu. Tidak ada retakan di dinding,
sehingga angin tidak bisa mendorong dinginnya masuk. Shuqing merasakan dirinya memanas. Tidak dingin kan? Sersan Thunder bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak dingin. Shuqing memandang Sersan Thunder. Matanya bersinar di bawah cahaya api. Dia benar-benar tidak kedinginan. Faktanya, dia hangat. Dan itu menyebabkan dia gemetar sampai ke inti keberadaannya. Beberapa waktu berlalu, kemudian Sersan Thunder berangkat ke kamarnya sendiri, meninggalkan Shuqing sendirian di depan kompor. Rumah, dia bergumam. Sementara itu, Sersan Thunder berada di kamarnya sendiri. Senyuman masih terlihat di wajahnya. Namun, wajahnya tampak memerah. Dia terbatuk ringan, lalu menelannya untuk menghilangkan rasa tajam yang dibawanya. Sambil menghela nafas, dia memandang keluar jendela menuju wilayah terlarang, kenangan di matanya. Kuharap, aku bisa bertemu dengannya sekali lagi.